Halo kreator muda, selamat datang di Creative Talks Polimedia. Kali ini saya, Irfan, sebagai Humas Polimedia PSDAGO Makassar akan membawakan Creative Talks hari ini dengan 3 narasumber yang telah hadir di kesempatan kali ini. Baik, mungkin untuk selanjutnya kami akan memperkenalkan. Silakan yang pertama. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junedi, salah satu dosen di Polimedia PSDAGO Makassar. Saat ini, selain sebagai dosen, saya diberikan amanah sebagai salah satu kaprodi, yaitu Kaprodi Teknik Grafika PSDAGO Makassar. Mungkin cukup sekian dulu. Baik, untuk selanjutnya mahasiswa yang kami banggakan, silakan. Baik, izin Pak, di sini perkenalkan saya atas nama Sahratu Syifa dari Prodi Periklanan, sekarang sudah menginjak semester 4. Mungkin itu saja. Baik, selanjutnya. Dan saya sendiri, Alman, dosen Teknik Grafika Polimedia Makassar. Saya di sini sebagai koordinator PMB tahun 2025. Baik, untuk selanjutnya setelah kita memperkenalkan diri, mungkin udah pada tahu ya kira-kira narsumnya siapa dan kita akan membicarakan apa. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, jangan lupa untuk informasi-informasi terkait Politeknik dan Media Kreatif PSDAGO Makassar ataupun yang di Jakarta, Anda bisa ikutin sosmed kami di @polimediakreatif atau di @polimediamakassar. Untuk selanjutnya kita langsung tanya-tanya ke narsum kita. Yang pertama ada Pak Junedi yang mewakili dari Teknik Grafika. Yang pertama Pak, mungkin kami pengen tahu di Polimedia itu letaknya di mana sih? Oke, ya, silakan. Baik, siap, terima kasih. Jadi Polimedia ini kan seperti disampaikan oleh Bapak tadi, bahwa Polimedia ini kan ada 3 sebenarnya di Indonesia. Jakarta sebagai kampus utama, kemudian punya 2 PSDAGO, yaitu di Medan dan di Makassar. Nah, khusus untuk di PSDAGO Makassar, jadi PSDAGO Makassar itu alamat kami di Jalan Perintis Kemerdekaan 6 nomor 50, atau kurang lebih sekitar 200 meter dari Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi mungkin kalau adik-adik yang taunya Unhas, ya kami tidak jauh dari Unhas. Seperti itu mungkin kurang lebih. Lalu terkait dengan Polimedia ini mungkin perlu saya sampaikan di awal karena belum banyak yang tahu. Polimedia Makassar itu kalau kita kembali ke sejarah bahwa ini adalah program khusus atau biasa disebut dengan revitalisasi. Jadi Pusat Grafika Indonesia di Jakarta pada tahun 2008 itu direvitalisasi, sehingga 2 balai grafika di Medan dan Makassar ikut direvitalisasi pada tahun 2011. Nah, termasuk di PSDAGO Makassar. Dengan saat ini kita terdapat 4 program studi. Mungkin kurang lebih itu yang saya sampaikan di awal, Pak. Baik, ternyata tempatnya tidak jauh dari lokasi tempat kampus-kampus besar yang ada di Makassar. Kami tempatnya di Perintis Kemerdekaan 6 nomor 50. Lanjut, di kampus ini prodi apa saja Pak yang menjadi unggulan dari Politeknik Kreatif untuk PSDAGO Makassar itu sendiri? Oke, baik. Jadi kalau berbicara terkait dengan program studi, saya sempat sampaikan di awal bahwa di Polimedia PSDAGO Makassar itu terdapat 4 program studi, dan saya adalah salah satunya di program studi yang saya ampu, yaitu program studi Teknik Grafika, kemudian ada program studi Desain Grafis, ada program studi Periklanan dan Penerbitan. Kalau berbicara terkait dengan keunggulan dari 4 program studi ini, keempat program studi kami ini punya keunikan, punya unggulan masing-masing, di mana saya bisa sampaikan bahwa program studi ini kami sebut sebagai program studi unggulan karena di antara semua program studi kami itu memang khusus di industri kreatif. Kemudian sehingga bisa kami sampaikan bahwa program studi yang ada di kami itu di Polimedia itu unik-unik semua. Kenapa unik? Mungkin boleh adik-adik cari di Makassar atau mungkin di Sulawesi Selatan dan bahkan di Indonesia Timur, program studi yang ada di kita, baik desain grafis, teknik grafika, periklanan ataupun penerbitan itu hanya ada di Polimedia. Lalu yang kedua mungkin perlu kita sampaikan bahwa Polimedia ini adalah kampus negeri. Jadi orang karena mungkin Politeknik Negeri Media Kreatif itu terlalu panjang, kadang-kadang orang singkat Polimedia, orang tidak tahu bahwa itu adalah kampus negeri. Kami itu adalah kampus negeri, di mana karena kami kampus negeri yang berorientasi pada vokasi, sehingga dalam proses pembelajaran kami itu dikenal salah satunya adalah yang menjadi andalan kami adalah terkait dengan metode PBL atau Project Based Learning, di mana di Project Based Learning ini hingga kita melahirkan alumni-alumni yang siap bekerja di industri, dan itu terbukti nanti di salah satu data kami di tracer study mahasiswanya kami, di mana sekian persen, 90% itu telah bekerja seperti itu. Baik,
Dari pemaparan Pak Junedi kayaknya sangat menarik ya, prodi-prodi apa saja yang diunggulkan di Politeknik PSDK Makassar ini. Tentunya dari penyampaian tadi kita mendengar ada kata-kata PBL, berarti ini kaitannya dengan teori dan praktikum yang ada di PSDK Makassar. Mungkin bisa lebih lanjut Pak Junedi dijelaskan bagaimana sih praktek dan teori yang dipelajari? Oh iya, jadi mungkin secara umum saja ya Pak, terkait dengan teori dan praktik, saya menekankan kembali bahwa karena kita adalah berorientasi di vokasi, di mana vokasi itu bagaimana menyiapkan mahasiswa menjadi SDM terampil, sehingga dia selesai di bangku perkuliahan, mereka sudah siap untuk bekerja di industri. Terkait dengan proporsi praktikum dan teori, itu kurang lebih kita main di 60% praktik, kemudian 40% teori. Mungkin ada yang naik sedikit, turun sedikit, itu tergantung pada program studinya masing-masing. Seperti itu. Jadi secara umum kami bisa sampaikan rata-rata 60% diantaranya itu adalah melaksanakan perkuliahan secara praktikum dan 40% saja yang berorientasi pada teori. Seperti itu. Baik, untuk penyampaian Pak Junedi kayaknya sudah cukup lengkap ya terkait prodi dan keunggulannya dan bagaimana teori dan praktikum. Baik, kita lanjut ke narasumber berikutnya dari mahasiswa yang kami banggakan, yaitu Saudari Siva dari prodi mana dan alasan kuatnya kok bisa mendaftar di Polimedia, alasannya kok bisa daftar di Polimedia PSDK Makassar. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Pak atas pertanyaannya. Berangkat dari minat saya sendiri, yaitu saya itu memang minatnya di bidang media kreatif Pak, karena memang dari kecil, mulai dari SMP terus SMA saya sudah terjun dan juga bisa dibilang kerja, karena di daerah itu keluarga saya punya stasiun radio swasta, yang mana di situ saya sudah mulai belajar gimana sih. Nah, terus kan saya ini lulusan dari pondok pesantren, yang mana di pesantren itu kan terbatas ya teknologi. Jadi mungkin ya pulang di rumah 1 kali sebulan, 2 kali sebulan, mungkin agak ini ya kurang waktu untuk mengikuti tren yang sekarang itu. Jadi dengan memilih di Polimedia ini, saya bisa mengasah kreativitas saya, mengembangkan minat saya, terutama di prodi periklanan, yang mana berhubungan dengan latar belakang keluarga saya di daerah, yang mana itu bisa memperluas lagi dan mengembangkan minat saya di prodi periklanan, sebagai yang mana di prodi periklanan ini saya bisa mengembangkan bagaimana membuat naskah iklan yang baik, membandingkan mana iklan yang baik dan juga tidak, dan juga bisa lebih aktif atau mengikuti tren, terutama di sosial media yang mana sekarang sangat berkembang di tahun ini ataupun di industri ini. Siva sudah menyampaikan ya bagaimana kenapa mendaftar di Polimedia dengan berbagai macam, dan ternyata alumni pondok pesantren, Masya Allah, berarti kita ini bukan hanya kreatif, barangkali juga punya sisi agama yang baik. Baik, saya lanjutkan terkait karena Siva sudah semester 4, berarti mungkin sudah banyak yang dilewati, yang seru-seru di kampus ini. Mungkin bisa diceritakan sedikit keseruan apa yang pernah dilewati? Seruannya tuh ada macam-macam sih Pak. Mungkin lebih ke suka dukanya tugas itu, gimana tugasnya itu yang mana kan ini industri kreatif, politeknik, yang mana menekankan 70% praktek dan 30 teori. Nah, jadi kalau dosennya itu ngajar, terus kita langsung juga ngepraktekin. Nah, terus tugasnya itu memang saya suka karena kebanyakan ya periklanan pasti bergelut di media sosial. Nah, di situ saya suka take video Pak, dimana itu sehubungan dengan periklanan. Sebelumnya sih harus itu dulu ya, suka dukanya atau semangatnya bidang iklan, yang mana pertama harusnya membuat naskah iklan itu harus apalagi kalau kerja kelompok dalam kelas, berkelompok, harusnya bisa belajar bareng teman, satu kepala sama teman, untuk gimana sih iklan yang baik itu, gimana mengembangkan iklan ini.
Baik, sepertinya dengan melewati 4 semester udah banyak ya dari beberapa mata kuliah yang mungkin sudah lewati, bisa mengerjakan proyek bersama barangkali ya. Apalagi mungkin kemarin kan kita di kampus ini 3 hari yang lalu kita mengadakan pameran ya dari Creative Space itu, Creative Art Makassar dalam pengolahan mengekspos terkait sampah ya. Jadi judulnya kemarin kita kan pameran kemarin kita mengolah bagaimana sampah itu menjadi bom katanya. Jadi beberapa 3 hari ini kita sudah melewati dan mungkin itu bagian juga dari perkuliahan yang ada di Polimedia. Kita lanjut ke Pak Alman sebagai narasumber ketiga yang mungkin akan lebih terkait informasi penerimaan mahasiswa baru di tahun 2025. Yang pertama mungkin jalur penerimaannya Pak. Jalur penerimaan apa yang ada untuk tahun ini? Mungkin bisa disampaikan. Baik. Nah, mungkin masih banyak yang belum tahu seputar kampus Polimedia ya. Jadi sama halnya dengan kampus-kampus besar di Indonesia, Polimedia juga merupakan kampus negeri sebenarnya Pak. Kampus negeri, dan oleh karena itu Polimedia juga mengikuti prosesi tiga pintu masuk mahasiswa baru. Yang pertama itu yang sudah berlalu minggu lalu, seleksi SNBP ya, berbasis nilai rapor ya. Nah, itu sudah kemarin. Nah, sekarang kita persiapan untuk penerimaan jalur tulis atau mungkin SNBT. Itu mungkin waktunya kira-kira tanggal 11 Maret sampai tanggal 27 Maret ya 2025. Dan kami Polimedia Makassar itu menerima ya lewat jalur ini itu banyak sekali teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk yang desain grafis saja itu kami menerima kira-kira 45 atau 46 mahasiswa. Kemudian untuk yang teknik grafika itu kami menerima sekitar 16 Pak Jun ya. 16 mahasiswa baru, dan periklanan juga 16 orang ya mahasiswa baru, dan kemudian terakhir penerbitan ya 16 mahasiswa. Dan setelah itu akan ada lagi mungkin sekitar bulan 6 atau bulan 7 jalur mandiri ya. Kami juga punya jalur mandiri yang bisa dimanfaatkan untuk masuk di Polimedia Makassar. Mudah-mudahan teman-teman semua ya bisa menggunakan ini ya, peluang besar. Kenapa? Karena jika kalian minimal saja menempatkan satu pilihan ya dari 4 prodi pilihan di SNBT, minimal teman-teman semua menempatkan satu pilihan di prodi Polimedia teman-teman, itu peluangnya besar untuk lulus SNBT tahun 2025. Gitu Pak. Baik, terima kasih. Penyampaian yang menarik Pak Alman. Dari kuotanya yang lumayan banyak dan jalur penerimaannya sama dengan kampus lain ada 3 ya. Kita akan lanjutkan nanti barangkali terkait informasi PMB berikutnya. Tapi sebelum itu kita mau melihat dulu ini untuk Polimedia setelah lulus itu ngapain dan berapa persen yang terserap. Nah, itu mungkin arahannya ke tracer study ya. Untuk tracer study barangkali saya kembali ke Pak Junaidi, mungkin silahkan bagaimana tracer study untuk Polimedia PSDK Makassar. Oke, baik, terima kasih. Jadi secara keseluruhan terkait dengan tracer study, kita di Polimedia itu namanya CDC atau yang dikelola oleh Pusat Karir Polimedia. Jadi tracer study kami terakhir dilaksanakan di bulan November tahun 2024, di mana waktu itu 3 bulan setelah mahasiswa selesai. Dalam arti ini kita melaksanakan yudisium itu di bulan Agustus, lalu dilaksanakan pengukuran di bulan November kurang lebih. Itu 90, sekian atau tepatnya 90,92% mahasiswa itu telah terserap. Dalam hal ini terserap 3 bulan setelah mereka menyelesaikan studi di Polimedia secara keseluruhan. Lalu dari 90% kalau kita turun lagi breakdown itu kurang lebih 80 sekian persen, ada 85% itu telah bekerja, ada juga kurang lebih 8, sekian persen itu berwirausaha, lalu sisanya kurang lebih sekitar 5% itu melanjutkan studi, kurang lebih seperti itu. Dan ini menjadi satu kebanggaan di kita. Saya juga sering sampaikan di beberapa kesempatan bahwa
kalau mengatakan 100% mungkin kampus manapun tidak ada yang sampai 100% Pak. Setelah apalagi pengukuran dilakukan 3 bulan. Tapi dengan angka 90,92% itu bolehlah dibandingkan dengan kampus-kampus lain. Dan terkait ini data kami valid itu ada di cdc.polimedia.ac.id. Mungkin seperti itu Pak. Baik, ternyata Treasury Polimedia sangat menarik ya. Tinggi sekali untuk daya serap setelah lulus. Tentunya ini menjadi peluang bagi Anda untuk cepat mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari Polimedia. Tentunya Anda mungkin bisa yang belum menjadi mahasiswa di Polimedia bisa ikut di PMB di tahun 2025. Lanjut, untuk berkuliahan di Polimedia, kita juga akan memperkenalkan beasiswa apa saja yang bisa Anda peroleh jika ingin berkuliah di Polimedia. Siapa tahu mungkin di antara adik-adik calon mahasiswa baru itu ada terkendala terkait dana. Mungkin akan disampaikan oleh salah satu narasumber kita untuk beasiswa apa saja yang mungkin bisa didapatkan di Polimedia. Silahkan mungkin Pak Alman. Baik Pak Irfan. Oke, kita bahas masalah kemampuan mahasiswa atau siswa untuk kuliah. Banyak mungkin siswa ya yang takut kuliah. Kenapa? Karena tidak punya uang, tidak mampu untuk membayar biaya kuliah. Nah, kami di Polimedia itu punya mungkin dibilang beasiswa yang paling tinggi ya, khusus di Makassar mungkin ya, Pak Joni ya, namanya KIP. Kami punya beasiswa KIP sekitar 8.400.000 per semester. Dan ini teman-teman semua ya, bagus sangat baik digunakan bagi teman-teman mungkin yang tidak mampu untuk membiayai kuliahnya untuk di Polimedia. Kemudian ada juga beasiswa Pemprov juga, dan yang ketiga juga mungkin ada beasiswa afirmasi ya. Dan ya, jadi teman-teman semua yang mungkin yang masih takut dengan masalah alasannya bahwa saya tidak mau kuliah karena masalah uang, kendala di biaya ya, coba di Polimedia dan dapatkan beasiswa tersebut. Ingat, KIP adalah beasiswa yang paling tinggi ya, Rp8.400.000 per semester ya. Mudah-mudahan ini bisa kalian dapat jika kalian mendaftar di kampus Polimedia. Kira-kira begitu Pak Irwan. Baik, Pak Alman, terima kasih, penyampaiannya menarik sekali. Beasiswanya ada banyak loh, jadi tidak perlu lagi ada alasan untuk tidak berkuliah, apalagi mau kuliah di Polimedia. Baik, mungkin yang kita butuhkan lagi itu berapa range UKT-nya, Pak Alman? Range UKT yang kita pakai di Polimedia ini. Nanti Pak Jun tambahkan ya. Kalau UKT di Polimedia itu range-nya mulai dari terendah Rp500.000. Nah itu ya, per semester, bukan per bulan ya. Jadi per semester Rp500.000 per semester. Itu per terendahnya. Dan mungkin ya namanya UKT kan tidak sama semua ya. Ada UKT pertama, UKT 2 sampai seterusnya. Dan ini kan tergantung dengan kemampuan orang tua masing-masing ya. Jadi silakan daftar teman-teman, jangan takut UKT, jangan takut dengan biaya kuliah ya. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Oke, UKT-nya Rp500.000 untuk calon maba, barangkali ini sudah sangat bisa dibilang mungkin salah satu yang termurah untuk kampus negeri ya, khususnya di Kota Makassar. Karena dengan Rp500.000 Anda sudah bisa berkuliah di kampus negeri yang punya akreditasi institusi baik sekali. Saya rasa ini peluang yang sangat besar yang harusnya Anda manfaatkan. Baik, berikutnya barangkali, apakah ada persyaratan khusus Pak untuk berkuliah di Polimedia? Apakah ada persyaratan khusus? Mungkin dari Pak Junedi atau Pak Alman? Oke, baik. Mungkin saya kembali ke yang tadi dulu sebelum masuk ke persyaratan khusus. Baik, jadi karena kita kampus negeri Pak, itu dulu yang kita garis bawahi. Kampus negeri itu kan kita punya beberapa regulasi khusus. Dan tentunya karena di kampus negeri maka berbagai kemudahan. Nah, pertama tadi terkait dengan UKT. Sebelum masuk ke UKT, beasiswa tadi disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi memang mungkin muncul pertanyaan. Tadi ada statement bahwa kami tertinggi beasiswa KIP-nya di Makassar, malah mungkin di Sulawesi Selatan. Kenapa ini bisa seperti ini? Jadi program Kartu Indonesia Pintar atau disebut dengan KIP kuliah sekarang itu kan memang dalam 3 tahun terakhir itu sudah disonasi. Nah, kebetulan karena Polimedia PSTK Makassar ini kita menginduk di Jakarta, di mana di semenjak 2022 itu personasi. Jadi mengikuti biaya hidup di ibu kota, makanya beasiswa yang diterima oleh mahasiswa kami itu adalah beasiswa yang tertinggi yang sampai 8.400.000 seperti disampaikan oleh Pak Ketua PMB tadi. Dan ini yang kebetulan kita paling banyak, malah dalam arti banyak dari segi yang diterima sama mahasiswa,
kuota beasiswa juga besar. Mungkin salah satunya memang karena program studi kami juga adalah alhamdulillah akreditasinya bagus-bagus semua, dan saya lupa sampaikan bahwa di teknik grafika tadi itu malah kami itu mendapatkan akreditasi internasional hari ini. Jadi mungkin itu satu kebanggaan buat Polimedia. Makanya salah satunya adalah tentunya pemerintah memberi perlakuan khusus dalam bentuk berapa persen mahasiswa mendapatkan beasiswa KIP. Kemudian yang kedua, beasiswa tadi disampaikan oleh Pak Alman, ini mungkin yang banyak belum diketahui sama masyarakat umum maupun adik-adik calon mahasiswa, itu adanya afirmasi pendidikan tinggi. Afirmasi pendidikan tinggi ini diperuntukkan sebenarnya untuk anak-anak Papua dan Papua Barat. Makanya sekarang di Makassar itu ada beberapa mahasiswa kita yang dari Papua. Itu di tahun kemarin sudah beberapa masuk diantaranya. Nah, lalu begitu, kan kami bukan dari Papua, apakah di luar daripada Papua boleh? Nah, ini kan sebenarnya afirmasi pendidikan tinggi itu di luar daripada Papua, daerah-daerah 3T, daerah terluar, terdepan, dan sebagai tertinggal, itu menjadi prioritas untuk afirmasi pendidikan tinggi, yang tentunya punya beberapa kekhususan dan beberapa. Kenapa ini perlu diperhatikan? Karena lebih kepada bagaimana pemerataan pendidikan, agar bagaimana anak-anak Papua, anak-anak daerah tertinggal itu bisa memperoleh hak pendidikan yang tentunya bisa setara dengan daerah-daerah yang telah maju. Lalu di luar daripada itu adalah anak-anak TKI. Dan saya tahu di tahun ini ada beberapa pendaftar yang ada sempat report dari Papua maupun dari luar negeri. Salah satunya seperti di Kinabalu, Malaysia, itu akan mengikuti program afirmasi pendidikan tinggi ini. Kemudian yang lain adalah tadi sampaikan kita ada beasiswa Pemprov. Lalu Pemprov dan Pemda. Nah, ini beasiswa Pemprov dan Pemda. Kalau Pemprov Sulsel kan sekarang ada beasiswa itu, Pak. Kemudian Pemda, ada beberapa Pemda juga di Sulawesi Selatan yang memfasilitasi anak-anaknya. Lalu mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kalau tidak difasilitasi dengan beasiswa tersebut? Pertama tadi disampaikan, kita kan ada namanya UKT. Jadi sistem UKT itu adalah bagaimana pemerintah membuat kebijakan untuk adanya subsidi silang dalam hal pembiayaan mahasiswa. Sehingga kenapa ada mahasiswa yang 500, ada yang 4,5 juta, karena idenya itu adalah bagaimana orang-orang yang punya kemampuan ekonomi lebih bisa mensubsidi mereka-mereka yang berasal dari latar belakang keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi lebih rendah daripada yang tadi. Nah, sehingga diklasifikasilah UKT 1 sampai dengan 6. Kalau kita di Makassar kan UKT tertinggi itu adalah UKT 6 yang 4,5 juta. Ini biasanya ditaruh ke belakang di Mandiri biasanya. Sehingga di SNBP dan di SNBT itu banyak kita main di UKT-UKT yang lebih rendah. Nah, sistemnya juga kan kita itu sudah ada sistem sebenarnya. Jadi pada saat registrasi ulang kan ada istilahnya RDI atau riwayat data induk. Jadi mahasiswa sebenarnya kami itu tidak ada proses wawancara, di mana mereka begitu mendaftar ulang. Jadi kan nanti sebelum mereka ditetapkan UKT-nya, mereka memasukkan data penghasilan orang tuanya berapa, mereka berasal dari provinsi mana, kabupaten mana, berapa bebannya, sampai memasukkan utang dan sebagainya. Lalu dari situ muncul scoring, dan ini tentunya objektif. Nah, objektivitas berlaku karena sistem yang memverifikasi itu, sehingga mungkin nanti juga mungkin dari mahasiswa punya pengalaman. Malah kemarin ada beberapa prodi kami tanya, sekian persen itu diantaranya mendapatkan 500.000 dan 1 juta. Mungkin kurang lebih seperti itu. Lalu kembali ke pertanyaan tadi bahwa apakah ada syarat khusus. Jadi khusus untuk di PSTK Makassar, karena kita kan ada 4 program studi, Pak. Nah, 4 program studi ini teknik grafika, desain grafis, penerbitan, dan periklanan, karena kita mengikuti SNPNB yang di bawah naungan Kemendikbud, entah itu akademik maupun vokasi, baik SNBP maupun SNBT, itu sih sebenarnya persyaratan umum sama dengan mereka-mereka. Meskipun sih sebenarnya salah satu program studi itu di desain grafis, kalau di kampus Jakarta dia ada portofolio. Tapi karena kita juga mendengar masukan dari beberapa sekolah, mendengar masukan dari beberapa musyawarah-musyawarah guru atau MGMP ataupun musyawarah MKKS istilahnya, bahwa beberapa mahasiswa itu kesulitan di portofolio. Jadi kita di PSTK Makassar itu tidak mempersyaratkan portofolio, Pak. Jadi murni di SNBP kemarin hanyalah nilai rapor ditambah dengan prestasi. Jadi anak-anak yang mungkin yang portofolio kita menganggap bahwa kalau dia punya portofolio yang baik, harusnya mereka punya prestasi. Jadi cukup dengan prestasi yang dia masukkan. Itu mana tinggal memilah mana prestasi yang bisa, mana yang tidak. Itu untuk SNBP. Lalu untuk SNBT kan kita adalah berdasarkan hasil UTBK. Jadi tahun ini mungkin seperti sampaikan Pak Ketua tadi, bahwa bulan depan itu adalah pendaftaran UTBK. Untuk SNBT itu pure di UTBK. Seperti itu kurang lebih. Nanti di Mandiri juga nanti menggunakan CAT, jadi berdasarkan hasil tes seperti itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak Ketua. Baik,
sepertinya sudah lengkap sekali ya informasi terkait penerimaan mahasiswa baru 2025 di Politeknik Negeri PSDK Makassar. Saya kembali lagi ke Siva. Kita lupa sedikit mengulik kembali, ternyata Siva ini ada prestasinya. Ya, untuk di Polimedia tentunya kita memfasilitasi untuk mahasiswa mempunyai kreativitas, mengikuti berbagai lomba dan lain sebagainya. Dan Siva pernah mengikuti salah satu lomba dan meraih prestasi. Mungkin bisa diceritakan, Siva? Baik, terima kasih Pak. Jadi kemarin itu tahun 2024, saya dan teman saya dan tim saya berjumlah 3 orang mengikuti salah satu lomba yang diadakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana lombanya itu tentang film pendek dokumenter yang bertemakan museum, yang mana museumnya itu terletak di Kabupaten Goa, Museum Karang Patinggaluang. Nah, yang mana kemarin kita sempat meraih juara 3, alhamdulillah. Dan dari situ prosesnya itu proses pembuatan filmnya itu susah gampang ya, karena mulai dari kita pertama tahapnya harus riset dulu, karena kan ini mengenai museum, jadi harus berdasarkan fakta, dan juga kita mau menyajikannya dalam bentuk informatif untuk mempromosikan museum kita di Kabupaten Goa di Sulawesi Selatan ini. Nah, kemarin itu saya sempat jadi sebagai asisten sutradara, yang mana naskahnya dikembangkan oleh teman saya, terus saya mengembangkannya melalui storyboard, yang mana setelah storyboard kita mengadakan proses syuting. Letaknya itu langsung di museum tersebut, dan juga pasca produksinya kurang lebih 2 minggu. Jadi pengerjaan itu kurang lebih 1 bulan. Nah, di situ kita meraih juara 3 dari kurang lebih 30 peserta dari film pendek tersebut. Nah, dan juga tahun 2024 kemarin juga saya sempat mengikuti salah satu kegiatan atau acara yang bergengsi setelah kemarin, dan juga merupakan salah satu perwakilan dari Sulawesi Selatan yang satu-satunya ikut ke Yogyakarta. Nah, kemarin tahapnya itu kemarin bertahap melalui seleksi. Nah, di situ dari kurang lebih 200-an pendaftar, nah kita termasuk lolos dari 90-an peserta yang ikut ke Yogyakarta. Nah, nama acaranya itu Jogja Netpack Asian Film Festival. Nah, ini merupakan acara bergengsi kedua di industri perfilman setelah Festival Film Indonesia. Nah, di sana saya dan teman saya sebagai mewakili kampus Polimedia PSDK Makassar, dan juga membawa nama unit kegiatan mahasiswa Ikatan Mahasiswa Sinematografi IMSI ke sana sebagai peserta Community Forum JAF 19. Nah, di sana kita bertemu dengan sinias-sinias lainnya, ada dari Solo, ada dari Bandung, nah banyak nih lainnya. Nah, di sana juga kita belajar tentang gimana sih industri perfilman mulai dari awal terus sampai sekarang, gimana caranya berkembang. Nah, kita bertemu dengan tokoh-tokoh di industri perfilman, mulai dari sutradara terkenal, dan juga ada artis-artis papan nama di atas sana. Mungkin sekian, Pak. Kalau ditanya kenapa harus Polimedia, kenapa harus Polimedia Makassar, banyak kampus besar di Polimedia, di Makassar banyak kampus besar, ada UNHAS, ada UNM dan lain sebagainya. Kenapa anak muda Gen Z sekarang di Makassar harus pilih Polimedia? Mungkin sih Pak bisa memberikan sedikit saran, mungkin ada inspirasi mungkin bagi calon-calon mahasiswa baru di Polimedia di tahun 2025. Kenapa, kalau ditanya kenapa harus Polimedia, ya kenapa tidak? Karena kan di Polimedia ini namanya juga Polimedia Politeknik, jadi bergerak di industri kreatif, dan juga merupakan vokasi yang mana tadi saya menyebutkan 70% praktek dan 30 teori. Dan juga Polimedia ini sudah merupakan kampus negeri, dan juga merupakan salah satu kampus yang memberikan atau memberi wadah
jurusan yang akan mengembangkan kita menuju ke industri yang lebih berkembang lagi. Oke, baik, terima kasih Siva dan mungkin semua narasumber. Ini kita udah lumayan banyak pembahasan, sangat menarik. Mungkin bisa kita lanjutkan di sesi yang lain. Terima kasih banyak atas kehadiran narasumber, Pak Junedi, ada Pak Alman, ada Siva. Untuk yang terakhir barangkali lagi-lagi jangan lupa untuk informasi-informasi terkait penerimaan mahasiswa baru atau apapun terkait Polimedia, mungkin bisa ikuti sosmed kami di Instagram di Polimedia Kreatif atau @polimedia Makassar. Baik, berikutnya calon kreator muda jangan lupa untuk like, share, subscribe untuk akun kami di Polimedia TV. Sampai jumpa di Creative Talk selanjutnya. Bye.